Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang akan membuat kalian terpaku di kursi. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pembalasan dendam yang tak terduga. Di puncak dunia, hiduplah seorang pria bernama Leo. Sebagai CEO sebuah perusahaan besar, ia memiliki segalanya: kekuasaan, uang, dan status. Setiap hari adalah parade kesuksesan, di mana setiap perintahnya adalah hukum dan setiap langkahnya diikuti dengan tatapan kagum. Baginya, dunia ada dalam genggamannya. Di sisinya, ada Konita, sekretarisnya yang cantik dan ambisius. Hubungan mereka adalah rahasia terlarang yang menambah bumbu adrenalin dalam hidup Leo yang tampaknya sempurna. Setiap pertemuan rahasia, setiap sentuhan yang dicuri, membuatnya merasa lebih hidup, lebih berkuasa. Leo merasa seperti seorang raja yang memiliki dua ratu, satu di rumah dan satu di kantor. Ia yakin ia memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri dan takdir orang-orang di sekitarnya. Sementara di rumah ada Nisa, istrinya, wanita yang telah menemaninya selama 5 tahun, melewati suka dan duka saat membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Nisa adalah istri yang setia, lembut, dan penuh cinta. Ia adalah fondasi yang kokoh, di mana Leo membangun istana kesuksesannya. Namun, bagi Leo, Nisa kini terasa seperti relik dari masa lalu. Sebuah pengingat akan kehidupannya yang sederhana sebelum ia menjadi seorang CEO yang disegani. Cintanya pada Nisa telah memudar, digantikan oleh gairah membara yang ia rasakan bersama Konita. Leo melihat masa depannya bukan lagi bersama Nisa, melainkan bersama Konita yang dianggapnya lebih sepadan dengan statusnya sekarang. Di tengah gejolak perasaannya, Leo mulai merancang sebuah rencana yang kejam dan dingin. Ia akan mengakhiri pernikahannya dengan Nisa. Namun, ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Ia ingin memberikan satu kejutan terakhir, sebuah penutup yang dramatis. Rencananya adalah menceraikan Nisa tepat setelah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Bayangkan, setelah merayakan cinta mereka, setelah meniup lilin bersama, ia akan menjatuhkan bom itu. Ia membayangkan ekspresi Nisa, keterkejutan dan sakit hati yang akan terpancar di wajahnya. Bagi Leo, ini adalah cara untuk menegaskan bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan akhir dari cerita mereka. Ia dan Konita sudah merencanakan masa depan mereka, sebuah kehidupan baru yang akan dimulai di atas reruntuhan pernikahan Leo dan Nisa. Malam perayaan ulang tahun pernikahan kelima pun tiba. Leo pulang ke rumah lebih lambat dari biasanya. Di tangannya tidak ada hadiah, tidak ada bunga. Yang ada hanyalah sebongkah keberanian dingin untuk mengakui segalanya dan menghancurkan hati istrinya. Sepanjang perjalanan pulang, ia sudah menyusun kote kata yang akan ia ucapkan. Ia akan bilang bahwa ia tidak lagi mencintai Nisa, bahwa hatinya telah menjadi milik wanita lain. Ia siap menghadapi tangisan Nisa, amarahnya, bahkan permohonannya. Ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi tokoh antagonis dalam drama ini. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, ia mengambil napas dalam-dalam, siap untuk pertunjukan terakhir. Ia membuka pintu, mengharapkan suasana hangat perayaan. Mungkin aroma masakan favoritnya atau dekorasi sederhana yang disiapkan Nisa. Namun, apa yang menyambutnya bukanlah apa yang ia bayangkan. Rumah itu gelap, sunyi, kosong. Tidak ada aroma masakan, tidak ada dekorasi, tidak ada Nisa. Awalnya, Leo mengira mungkin Nisa sedang keluar atau menyiapkan kejutan di tempat lain. Ia memanggil nama Nisa, tapi hanya Gemma, suaranya sendiri yang menjawab. Rasa cemas mulai merayap di hatinya. Ia menyalakan lampu dan keheningan rumah itu terasa semakin mencekam. Ia memeriksa setiap ruangan, dari kamar tidur hingga dapur, tapi istrinya tidak ada dimanapun. Lemari pakaian Nisa terbuka dan isinya kosong melompong. Semua barang pribadi Nisa, foto-foto mereka, semua kenangan yang pernah mereka bangun bersama telah lenyap seolah
tak pernah ada. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi sebuah museum kosong dari kehidupan yang telah hilang. Di atas meja makan yang dingin, tempat seharusnya mereka merayakan cinta, tergeletak sebuah amplop putih. Jantung Leo berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada dua benda. Pertama, cincin pernikahan mereka, cincin yang dulu ia sematkan di jari Nisa dengan janji setia selamanya. Kini tergeletak dingin di telapak tangannya, sebuah simbol janji yang telah ia hianati. Benda kedua adalah selembar surat. Itu bukan surat cinta atau surat perpisahan biasa. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan di bagian bawah surat itu sudah tertera tanda tangan Nisa yang tegas dan jelas. Nisa tidak menunggunya. Nisa tidak memberinya kesempatan untuk menjadi orang yang mengakhiri semuanya. Dalam sekejap, dunia Leo jungkir balik. Pria yang merasa memegang kendali penuh, yang merasa menjadi sutradara dalam drama hidupnya, tiba-tiba menyadari bahwa ia hanyalah seorang aktor yang tidak tahu naskahnya. Nisa, wanita yang ia anggap lemah dan penurut, ternyata telah melangkah jauh di depannya. Ia tidak menunggu untuk dicampakkan. Ia memilih untuk pergi dengan caranya sendiri. Dengan kepala tegak, Nisa telah menulis akhir ceritanya sendiri, meninggalkan Leo sendirian di panggung yang ia siapkan untuk menghancurkannya. Kejutannya gagal total. Rencana pengkhianatannya hancur berantakan. Leo menyadari bahwa duri dalam daging yang selama ini ia kira bisa ia cabut kapan saja, ternyata telah mencabut dirinya sendiri dan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Leo? Bagaimana Nisa bisa merencanakan semua ini? Episode pertama ini baru permulaan. Kisah duri dalam daging ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, jangan pernah meremehkan orang yang diam. Karena di balik keheningannya, mungkin tersimpan kekuatan dan rencana yang tidak pernah kita duga. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki batas kesabarannya, dan ketika batas itu terlampaui, mereka bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim Nisa atau penasaran dengan apa yang akan dilakukan Leo selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan yang paling penting subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah yang menegangkan ini di episode berikutnya.